Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tutorial video dalam pengolahan data penginderaan jauh. Kali ini kita memasuki section yang terakhir. Jadi setelah kita melakukan akuisisi data, pre-processing, maka yang terakhir adalah post-processing. Ini adalah uji akurasi dan reporting. Jadi uji akurasi di sini kita akan memanfaatkan data hasil survei lapangan. Kita akan membandingkan hasil klasifikasi dengan apa yang kondisi real yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil survei. Kemudian untuk reporting adalah penyajian data, baik itu dalam berupa peta ataupun berupa tabel perhitungan luas. Jadi sebelum masuk ke uji akurasi, teman-teman kemarin sudah mendapatkan hasil untuk hasil klasifikasi ya. Nah, di sini saya coba keluarkan beberapa hasil klasifikasi yang kemarin sudah dilakukan. Nah, hasil klasifikasi ini nanti teman-teman bisa mengeksplor berbagai metode ya, misalnya random forest, SVM dan lain sebagainya. Kemudian dalam proses uji akurasi kita membutuhkan hasil survei lapangan. Nah, kira-kira teman-teman kemarin hasil survei lapangannya berbentuk seperti ini ya. Jadi ada tabel latitude, longitude, nah kemudian kelas. Nah, kelas ini adalah kelas tutupan lahan yang teman-teman lakukan ya di lapangan. Kemudian kode ini nanti disesuaikan dengan hasil klasifikasi yang teman-teman lakukan. Nah, misalnya teman-teman punya 5 kelas ya, berarti kodenya dari 1 sampai 5 mewakili titik-titik yang ada di sini. Nah, ini kan juga kalau kita lihat di sini ada 1 sampai 5. Jadi sama. Nah, tiap kode nanti 1 itu mewakili apa, 2 mewakili apa dan lain sebagainya. Jadi kode-kode ini disesuaikan dengan kelas-kelas waktu teman-teman melakukan proses klasifikasi di tahap sebelumnya. Jadi seluruh kode nanti ini disamakan. Jadi kalau misalnya tambak masuk kelas 5, air kelas 4, nah ini nanti disesuaikan dengan kode teman-teman. Jadi setiap orang yang akan menganalisis pasti akan beda-beda. Nah, kemudian hasilnya sudah dapat kelas, kode, longitude, latitude. Ini filenya dalam bentuk Excel. Nah, kemudian kita save dalam format CSV atau comma separated value. Pilih CSV, lalu kita save. Nah, setelah kita save dalam bentuk CSV, data-data ini akan kita masukkan ke dalam platform QuantumGIS ya. Jadi masih sama menggunakan QuantumGIS, add layer, add delimited layer, dan kita pilih. Nah, ini hasil survei lapangannya ya. Kalau misalnya belum masuk folder silahkan disesuaikan nanti. Nah, di sini nanti silakan disesuaikan delimitednya menggunakan apa, semikolon, titik koma atau menggunakan space dan lain sebagainya, nanti bisa disesuaikan. Nah, kemudian di poin koordinat, nah, ini nanti teman-teman menggunakan yang X ini adalah longitude dan yang Y adalah latitude, jadi jangan terbalik ya. Kemudian ini adalah isiannya dan formatnya harus angka ya teman-teman, tidak boleh teks. Nah, ini kita add. Teman-teman akan dapat sebaran titik-titik seperti ini yang warna hijau kecil-kecil ini. Nah, ini adalah titik-titik hasil survei lapangan. Nah, nanti jumlah titik ini menyesuaikan seberapa banyak teman-teman kemarin mengambil titik dalam proses survei lapangan. Oke, nah kemudian dari titik-titik ini kita ekspor dalam format shape file. Filenya menyesuaikan aja, tidak harus sama. Nah, nanti akan dapat titik-titik ini warna merah ya. Kenapa harus di export shape file? Karena ini filenya berbentuk temporary, jadi ini tidak bisa untuk proses uji akurasi ya. Sekaligus untuk storing datanya, jadi data ini bisa disimpan. Oke, nah jadi ini titik-titik hasil survei. Nah, ini saya mengambil sampel data surveinya tidak terlalu banyak. Di sini ada sekitar, kalau kita buka atributnya kurang lebih ada sekitar 57. Nah, ini sebenarnya titik akurasi itu jumlahnya berapa, makin banyak makin bagus. Mungkin
semakin akan bisa mewakili titik-titik yang ada di lapangan. Nah, kemudian langkah berikutnya kita nanti akan menggunakan platform SCP dalam proses uji akurasi. Tapi sebelum ke sana, kita akan coba karena uji akurasi nanti membutuhkan datanya berupa poligon ataupun raster ya. Jadi tahapan berikutnya adalah kita melakukan converting. Namun sebelum melakukan converting, kita cek dulu koordinatnya, sistem koordinatnya. Jadi untuk data hasil klasifikasi ini sistem koordinatnya adalah UTM-49S. Kemudian ini juga sama, SVM juga menggunakan UTM-49S. Jadi untuk data survei ini kita rubah dulu menjadi UTM-49S. Caranya masuk ke, kalau teman-teman belum muncul, caranya masuk ke processing toolbox. Nah, nanti ada UTM, ada WARP, cari yang reproject layer atau reproject layer. Masukin data hasil survei lapangan, kemudian target CSS, target untuk yang 49S disamakan dengan data rasternya tadi. Kemudian kita run. Nah, oke, udah muncul hasil reprojected. Nah, di sini untuk lebih amannya teman-teman export menjadi UTM. Oke, UTM ini Universal Transverse Mercator ya. Jadi ini sebuah sistem koordinat lokal. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah merubah vektor ke raster. Jadi teman-teman akan dapat ini toolbox di bagian GDAL, ada namanya rasterize. Nah, ini kita masukkan, kita pilih yang UTM tadi, kemudian raster unitnya menggunakan georeference unit karena UTM ini satuannya meter. Nah, ini kita sesuaikan satuannya meter. Nah, kenapa diisi 10 meter? Karena supaya sama dengan resolusi citranya. Resolusi citranya adalah 10 meter untuk citra sentinel. Nah, kemudian hasilnya jika sudah, ini tidak usah dirubah. Yang lain untuk fieldnya dirubah kode ya, janganlah jadi dirubah kode, harus untuk integer ya tadi. Kemudian ini kita proses run. Nah, jadi teman-teman akan dapat data rasterize seperti ini. Datanya kalau dilihat tuh warnanya kotak kecil-kecil, kotak-kotak seperti ini. Nah, kemudian data hasil raster ini kita ekspor dalam bentuk geotiff akurasi survei lapangan UTM. Nah, ini yang kita dapatkan datanya. Ini kalau misalnya kita zoom salah satu itu formatnya kira-kira kotak-kotak seperti ini. Nah, ukurannya 10x10 untuk satunya ini. Oke, berikutnya adalah proses uji akurasi. Jadi uji akurasi di sini teman-teman bisa menggunakan SCP kembali, pilih post processing, lalu ada akurasi assessment. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan proses uji akurasi. Jadi untuk yang pertama select the classification process. Jadi ini ada hasil klasifikasinya, teman-teman bisa isi. Jadi kita mau data mana yang mau diuji akurasi dulu. Jadi kemarin kan contohnya kita melakukan klasifikasi dengan beberapa metode. Nah, kita coba dari data RF random forest yang menggunakan plugin Dzaka mungkin. Kemudian ini adalah reference vektornya, pilih yang survei lapangan ini. Nah, jika sudah, teman-teman masuk ke run, nanti ini akan diarahkan ke folder. Nah, silahkan buat folder baru aja. Akurasi data, nah, kemudian akurasi RF.
sudah, nanti ini akan melakukan proses ini akan jalan ya teman-teman ya. Akan jalan. Nah, kita akan dapatkan reportnya di sini. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan tuh hasil reportnya. Kira seperti ini. Jadi di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi di sini ada conversion metric yang teman-teman dapatkan dari sini. Terus kemudian ini ada hasil uji akurasinya. Nah, ini hasil uji akurasi. Nah, conversion metric ini nanti teman-teman silahkan bisa dijabarkan ya, bisa dijelaskan masing-masing apa itu conversion metric dan lain sebagainya. Kemudian ada user akurasi, producer akurasi. Jadi di sini bisa dilihat kelas mana sih yang mudah dipisahkan daripada objek yang lain, atau kelas mana yang secara visual sulit dibedakan. Nah, kemudian uji akurasi ada nilai kapanya juga. Nah, nilai-nilai ini yang teman-teman nanti dilaporkan dalam proses pelaporan gitu. Ini saya coba catat ya. Misalnya kita akan melakukan uji akurasi kepada beberapa hasil klasifikasi. Tadi menggunakan RF, akurasinya 82,08%. Kemudian nanti SVM kita akan coba caranya gimana, masuk lagi ke input. Nah, ini masukin saja SVM survei lapangan, tetap sama taran, masuk ke akurasi SVM. Kita hitung hasil akurasinya. Oke, akurasi SVM dapatkan hasil data 87. Nah, jadi di sini dapat dilihat ya, SVM 87,21%. Kapan juga lebih tinggi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa akurasi dari SVM dan Random Forest, akurasi SVM ternyata lebih tinggi. Baru nanti masuk ke laporan teman-teman menjelaskan kenapa SVM itu lebih tinggi, apa faktor-faktor penyebabnya dan lain sebagainya. Dalam sebuah riset nanti itu yang perlu dijabarkan. Oke, baik, untuk uji akurasi mungkin seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah proses reporting ya. Reporting itu biasanya yang teman-teman butuhkan adalah perhitungan luas. Dalam analisa data penginderaan jauh, perhitungan luas, teman-teman bisa menggunakan export raster to vector, atau yang paling gampang menggunakan SCP. Ini sudah langsung otomatis teman-teman bisa melakukan perhitungan. Nah, kita coba karena yang paling tinggi SVM. Nah, dua-duanya mungkin bisa coba nanti ya. Kita coba SVM, kita run report SVM. Nah, ini teman dapat hasilnya seperti ini. Jadi yang 0 ini adalah yang no data. Jadi 0 itu adalah bagian-bagian tepinya. Jadi bagian tepinya ini. Nah, ini kemudian nanti bisa dipotong ya, disesuaikan, dipotong dalam polygon atau apa. Kemudian ini adalah areanya, area yang didapat satuannya meter persegi. Nah, ini kalau dirubah ke hektar artinya nanti berubah hektar berarti naik tangga 2 kali dibagi 1000, jadi sekitar 268. Yang 0 ini nggak dihitung ya, jadi yang dihitung yang ini. Berarti untuk kelas 1 itu tadi apa, mangrove-nya ada sekian hektar, kemudian kelas 2 ada sekian hektar, dan seterusnya. Ini adalah reporting. Nah, data-data ini nanti yang disusun dalam bentuk tabel, diagram, dan lain sebagainya sebagai untuk laporan seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Nah, hasil-hasil penginderaan jauh tadi, hasil-hasil klasifikasi nanti dituangkan dalam bentuk laporan, termasuk hasil petanya nanti akan dibuat di layout dalam bentuk peta, dalam bentuk visualisasi peta supaya nanti bisa memberikan gambaran ke pembaca. Oke, baik, mungkin sekian dulu tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.